Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh KM. Silakan KM. Untuk pagi hari ini, apakah semua siswanya sudah hadir? Ataukah ada yang izin dan juga ada yang sakit? Ada yang tahu? Oke, kalau begitu Ibu absen dulu ya. Aurelia hadir. Berlian hadir. Sundari hadir. Oke, baik, hadir semua ya. Nah, karena semuanya sudah hadir, kita mulai saja ya pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah siap semuanya? Ya, siap ya, harus semangat. Kita belajar pada kesempatan kali ini karena materi pada kesempatan kali ini sungguh-sungguh sangat menarik. Oke, pada pembelajaran pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai organ-organ yang berpartisipasi untuk melaksanakan sistem pencernaan makanan ya. Dari mulai mulut hingga menuju anus dan makanan dicerna di dalam tubuh kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apabila organ-organ tersebut yang digunakan sebagai sistem pencernaan di dalam tubuh kita itu mengalami kesalahan teknis atau istilahnya terjadi kegagalan dalam proses pencernaan makanan tersebut. Nah, apa yang akan terjadi? Coba ada yang tahu? Apabila kita memakan makanan yang kurang baik untuk tubuh kita, tentunya pasti akan terjadi sesuatu ya di dalam tubuh kita. Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Berlian. Ya. Nah, betul sekali akan terjadi gangguan atau kerusakan. Nah, anak-anak betul sekali apabila tubuh kita makan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang baik untuk tubuh, kemudian organ-organ untuk pencernaan makanan tersebut terganggu, sehingga akan terjadi gangguan pada sistem pencernaan yang mengakibatkan beberapa penyakit ya yang bisa menjangkit kita. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, dengan kita tahu apa saja yang dapat membuat gangguan pada sistem organ pencernaan kita, semoga kita semua bisa menjaga kesehatan organ pencernaan kita agar kita sehat selalu dan ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, untuk tujuan pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memperlihatkannya di slide ya. Silakan dilihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, gangguan pada sistem pencernaan itu dapat disebabkan oleh infeksi, kemudian pola makan, dan juga kebiasaan hidup maupun gangguan-gangguan yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Nah, beberapa gangguan yang dapat terjadi di dalam sistem pencernaan kita dapat kita lihat pada gambar di samping ini ya. Oke, mari kita cermati gambar tersebut. Oke, anak-anak, yang pertama
gangguan pada sistem pencernaan atau organ yang digunakan sebagai pencerna makanan dalam tubuh kita itu adalah paratitis ya. Nah, gangguan ini disebabkan oleh infeksi virus. Nah, virus menginfeksi kelenjar parotis sehingga terjadilah gondok atau yang disebut dengan penyakit paratitis. Kita cermati dulu foto di samping ini. Ini adalah bagaimana paratitis terjadi di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua, kita cermati foto di samping. Ini merupakan kerostomia ya. Nah, ini merupakan kelainan yang menyebabkan produksi saliva itu sedikit dalam mulut kita. Nah, kemudian selanjutnya kelainan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan kita yaitu gastritis, yaitu radang yang dapat terjadi pada mukosa dinding lambung. Penyebabnya pada makanan yang terkena kuman atau yang terdapat HCl terlalu banyak. Kelainan selanjutnya itu adalah disfagia, di mana lambung itu mengalami kerusakan akibat alkohol atau racun-racun tertentu di dalam tubuh kita yang kita konsumsi. Makanya jangan pernah minum alkohol ya, karena itu juga selain haram tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, foto selanjutnya ini merupakan kelainan peritonitis. Nah, peritonitis ini merupakan kelainan yang terjadi pada selaput yang terdapat pada perut ya, di mana terjadi peradangan pada selaput tersebut sehingga menyebabkan penyakit peritonitis. Selanjutnya yang sering kita dengar itu yaitu hepatitis ya. Nah, hepatitis ini dapat menular. Coba ada yang tahu tidak penyebab dari hepatitis tersebut itu apa? Ya, Sundari bagaimana? Iya, betul sekali. Hepatitis itu disebabkan oleh virus hepatitis. Penyakit ini juga dapat menular lewat makanan dan juga minuman yang kita konsumsi. Dapat juga melalui transfusi darah, kemudian hubungan seksual pada suami istri, dan juga dapat melalui jarum suntik yang digunakan oleh lebih dari satu orang. Makanya hati-hati ya dalam mengkonsumsi makanan atau menggunakan barang-barang yang bersifat medis tentunya. Nah, kelainan berikutnya itu adalah apendisitis ya. Nah, ada yang tahu penyebab dari apendisitis ini apa? Ayo acungkan tangan. Tahu? Ya, silakan Berlian. Nah, betul sekali, apendis ini merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya radang ya. Coba ya, ada yang tahu radangnya di mana? Betul sekali, usus buntu. Nah, betul. Penyebabnya itu dikarenakan makanan yang membusuk atau yang terjadi infeksi bakteri. Kemudian kelainan berikutnya itu sembelit ya. Ada yang pernah merasakan sembelit itu bagaimana? Iya, betul sekali. Kita susah buang air besar ya. Dalam istilah medisnya itu disebut dengan konstipasi. Nah, konstipasi atau sembelit ini terjadi dikarenakan kita mengkonsumsi makanan yang kurang serat di dalamnya. Makanya kita harus memakan makanan yang tinggi serat ya, agar kita dapat terhindar dari sembelit ini. Makan buah, makan sayur. Nah, konstipasi ini disebabkan karena penyerapan air pada usus besar ini terganggu. Penyerapan air pada usus besarnya ini berlebihan sehingga feses menjadi mengeras ya, dan sulit untuk BAB kitanya. Pemicunya juga itu bisa
dikarenakan gangguan berikutnya itu adalah diare. Ada yang pernah mengalami diare? Iya, feses yang kita keluarkan itu menjadi encer. Nah, penyebabnya itu bakteri yang menginfeksi kolon sehingga mengakibatkan gangguan pada penyerapan air. Begitu, sehingga feses yang kita keluarkan itu menjadi encer dan kita sering buang air besar. Begitu. Lalu ada yang pernah mendengar mengenai penyakit hemoroid? Iya, betul sekali. Penyakit ini muncul dikarenakan vena pada anus itu mengalami pecah. Nah, pecahnya pembuluh vena pada anus ini dapat diakibatkan karena sembelit. Sembelit ini dapat memicu yang namanya penyakit hemoroid. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan Sundari, bagaimana? Oh, mengenai penyakit cacingan. Iya, betul. Kita sudah tidak asing lagi begitu ya mengenai penyakit cacingan. Nah, penyakit cacingan ini merupakan penyakit yang hampir 80% orang-orang di Indonesia ini mengalami penyakit cacingan ya. Karena penyakit ini dapat menjangkit anak-anak karena kan ya sering main tanah begitu, yang misalnya di tanah tersebut ada telur cacing. Namun tidak hanya pada anak, dewasa juga bisa terjangkit oleh penyakit cacingan. Penyakit cacingan ini bisa disebabkan oleh cacing gelang yang menginfeksi usus manusia. Nah, kemudian cacing ini sebagai parasit yang menggunakan usus sebagai inangnya. Nah, apabila kurang jelas, kalian dapat mengidentifikasinya ya lewat beberapa sumber seperti internet ataupun website yang terpercaya. Nah, kita bagi menjadi beberapa kelompok ya untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan selanjutnya. Selanjutnya ini sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya untuk dapat dikerjakan oleh kelompok masing-masing gitu ya. Oke, KM bisa tolong bantu saya untuk membagikan LKPD-nya kepada kelompok-kelompok di kelas. Petunjuk cara pengisian dari LKPD tersebut, kalian baca terlebih dahulu tujuan, kemudian petunjuk-petunjuknya, isi gambar-gambar yang terdapat pada LKPD tersebut ya, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian dan nanti di akhir akan Ibu tunjuk salah satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing begitu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja kepada Ibu. Ibu akan senantiasa menjawabnya ya. Ya, silakan pengerjaannya bisa dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan semuanya. Oke, baik semuanya, apakah sudah semua untuk mengerjakan laporan hasil diskusi kalian mengenai LKPD yang telah Ibu berikan? Oke, baik, apabila semuanya sudah, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Ibu akan menunjuk Berliana, ayo silakan ke depan. Ya, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda dan juga paparkan hasil diskusinya.
Ya, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan kalian. Nah, setelah kita mendengar presentasi dari kelompok berliana, ada yang ingin ditanyakan terhadap kelompok berliana? Ya, bagaimana? Oh iya, nomor 3 dan nomor 4 ya. Ya, memang betul sekali. Nomor 3 dan nomor 4 kelompok berliana itu tertukar ya. Jadi nomor 4 itu adalah gigi seri, kemudian nomor 3 itu adalah gigi Graham. Betul sekali. Terima kasih Sundari untuk koreksiannya dari kelompok Sundari ke kelompok berliana ya. Kelompok berliana sudah bagus penjelasannya mengenai LKPD yang telah Ibu berikan tadi. Kemudian simpulannya juga bagus. Ya, berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok berliana. Ya, baik. Pada dasarnya memang makhluk hidup ini membutuhkan makanan untuk dikonsumsi sebagai energi untuk mereka melangsungkan kehidupan. Nah, makanan-makanan tersebut diuraikan oleh organ-organ yang berfungsi sebagai organ untuk sistem pencernaan makanan, untuk menguraikan makanan tersebut menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian apabila energi atau makanan yang kita konsumsi tidak baik atau kurang bermanfaat bagi tubuh, maka organ-organ yang berfungsi sebagai sistem pencernaan tersebut akan mengalami kelainan atau kerusakan atau gangguan. Nah, gangguan-gangguan tersebut itu dapat terjadi akibat makanan dan juga pola makan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Untuk itu, apabila kita ingin tetap sehat, kemudian kita terhindar dari gangguan-gangguan yang namanya sistem pencernaan, kita diharuskan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik bagi tubuh, yang mengandung serat tinggi agar kita terhindar dari gangguan-gangguan sistem pencernaan tersebut dan selalu sehat ya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Ini Ibu ada sedikit soal untuk kalian kerjakan. Selanjutnya kalian kerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan. Soalnya ini pilihan ganda. Silakan nanti kalau sudah kalian dapat kumpulkan ke depan saja ya lembar jawabannya. Kemudian soalnya di sebelah kanan dan jawabannya di sebelah kiri. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai sistem pernapasan. Di rumah kalian baca-baca terlebih dahulu mengenai materi sistem pernapasan tersebut. Kemudian nanti minggu depan kita akan belajar mengenai sistem pernapasan. Ibu harap semoga pelajaran pada hari ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kalian semua dan untuk Ibu juga. Semoga materi pada kesempatan kali ini dapat tersampaikan dengan baik. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama dipimpin oleh KM. Silakan KM. Ya, sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan minggu depan ya dengan materi sistem pernapasan.